Di ujung barat Kulon Progo, tersimpan rasa yang tak lekang oleh zaman, dawet sambal. Bukan manis seperti dawet biasa, melainkan gurih pedas yang menghangatkan kenangan. Dari tangan Mbah Ponirah yang mulai meracik sejak usia 14 tahun, kuliner ini lahir dari cinta pada tradisi. Sejarahnya dawet sambal itu dulunya yang bikin itu kakak saya. Kalau dulu mbak saya itu dinamai dawet pecel. Dulu itu kan hanya pecel, juro, sambal, sama sayur-sayuran itu, sama cendol. Adik mau bikin dawet sendiri, mau dijual sendiri. Dulu baru 14 tahun. Udah bikin sendiri itu bumbu-bumbunya yang ditambah, ada brambang goreng, ada tahu goreng, ada itu toge itu yang nambah mbah sendiri. Ya, kalau untuk dari sejarahnya sendiri, di awalnya namanya dawet pecel. Kenapa dawet pecel? Karena memang di awal itu memang ada penjual namanya Mbah Wagiem begitu di Jatimulyo. Di awalnya itu Mbah Wagiem jualannya dawet biasa, dawet banyu, dawet santan sama pecel. Nah kemudian ada yang pengen beli, pengen tapi nggak pakai santannya mbah, gitu. nggak pengen pakai kuahnya gitu. Akhirnya ditambah itu dari si cendol, kemudian ada nira kelapa untuk pemanisnya. Nah itu ditambah sama sambal pecelnya tadi. Kan sambal pecel kalau masyarakat sini buatnya itu dari bahan bakunya itu kelapa. Di situ kok ketika dimakan rasanya unik, aneh gitu, tapi enak karena menyatu, soalnya pemanisnya aja dari kelapa, sambalnya juga dari kelapa begitu. Merasa seneng, akhirnya dari situ terus wah ini namanya dawet pecel karena dawet tapi sambalnya pecel. Udah terus jualan gitu terus. Mbah Wagiem diteruskan sama adiknya namanya Mbah Waginah. Itu kemungkinan ya di tahun 80-an lah itu nama dari dawet pecel tadi berubah menjadi dawet pedes gitu, terkenalnya dawet pedes. Dan setelah itu kemudian saya ingat di tahun 2006 kalau nggak salah, waktu itu saya SMP, itu ada salah satu media cetak dari Jogja itu yang meliput dawet. Kemudian di situ ya menuliskannya karena ada dawet tapi dicampur sama sambal, terus menulisnya dawet sambal. Sampai sekarang malah terus ganti lagi namanya dawet sambal, yang familiar dawet sambal. Tanpa santan, tanpa es, hanya umbi ganyong, brambang goreng, tahu, dan sambal khas pedesaan. Dibikin itu dari itu tepung ganyong sama ditambah tepung aren itu 1 kilo. Tepungnya itu ganyong itu setengah kilo gitu. Sama mbah itu diaduk dulu pakai air, nanti lalu sesudah diaduk itu direndam dulu, lalu bumbu-bumbunya itu dari mbah itu ya dari kelapa, dari brambang, dari cabai, dari gula, garam itu. Dawet sambal bukan sekadar makanan. Ia adalah warisan budaya tak benda yang menyeberangi generasi dari dapur sederhana hingga panggung budaya. Di tahun 2019 dawet sambal diakui begitu sebagai warisan budaya tak benda karena menurut sejarahnya, menurut dari cerita dari simbah saya maupun pendahulu itu memang keberadaan dawet sambal ini sudah lebih dari 50 tahun yang lalu waktu itu. Mangke dipanen itu dipanen sedanten. Dengan wadah tempurung, sentuhan gerabah, dan semangat warga, dawet sambal menjadi simbol harmoni, rasa yang seimbang, hidup yang selaras. Selagi masih ada tangan-tangan yang meracik dengan cinta, dawet sambal akan tetap menghidupkan desa. Satu mangkuk, satu cerita, satu warisan untuk dunia.